Wah, apa pasti, kabarnya? Pasti sukacita ini semuanya. Sukacita, Kak Menda selalu sukacita ya. Iya, Kak Menda sukacita, adik-adik juga di rumah pasti sukacita ya adik-adik. Iya, adik-adik gak lihat Kak Menda sukacita nih, warnanya mencolok sekali dari sukacita ya Kak Menda. Warna merah ya. Iya, supaya kelihatan banget ya. Iya, warna Oke. apapun Tuhan ciptakan itu baik adanya. Amin, betul sekali. Adik-adik juga jangan ini kayak Yosafat yang hitam aja tetap bersyukur ya. Iya betul ya. Oke, kalau begitu apa kabarnya kalian di rumah? Yes, sukacita. Wah, luar biasa sekali. Kita ada di minggu terakhir nih di bulan ini Kak Menda. Betul sekali, adik-adik tetap bersemangat untuk memuji Tuhan, tetap semangat untuk beribadah, dan Amin. juga tetap semangat berdoa. Amin, betul. Nah, bulan-bulan ini kita berbicara tentang berdoa ya. Iya betul sekali, adik-adik Bagaimana sudah berdoa nggak ya mereka? Iya, betul. Bagaimana dengan mereka semuanya? Pasti. Doa mereka sudah dijawab Tuhan? Pasti ada yang sudah dijawab. Pasti sekali. Oke, kalau begitu yuk kita mau bersiap. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan kalian, tutup matanya. Yosafat akan pimpin kalian dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan berkati kami. Tuhan beri kesehatan kekuatan buat kami. Sehingga pagi hari ini kami bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami yakin percaya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami merasakan sukacita. Kami merasakan Engkau hadir Tuhan. Sehingga kami mendapatkan sukacita yang luar biasa dari Engkau. Kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada Engkau. Itu sebabnya Tuhan, mari bekerjalah dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami memberkati berdoa buat guru-guru kami akan melayani hari ini. Siapapun mereka, Engkau pakai mereka semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau mulaikan ibadah kami pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita mau senantiasa ingat selalu untuk berdoa dimanapun kita berada dan kapanpun. Benar kan Kak Yos? Betul, jangan lupa tetaplah berdoa. Seperti firman Tuhan katakan ya. Iya. Tetaplah berdoa. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Dan juga pujian ini katakan. Hey. Amin. Boleh bergerak. Kawan-kawan, ingat selalu mau makan, berdoa dulu, Mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Stop dulu Kak Menda. Ini pujian ini katakan gini, kawan-kawan ingat selalu. Mau makan berdoa dulu nggak? mau makan pasti berdoa. Berdoa. Mau tidur? Berdoa. Aku lupa. Nggak berdoa, udah ngantuk. Oh ya, Nah ini makanya diingatkan lagi kan Kak iya Menda betul ya. sekali. Bangun tidur bagaimana? Bangun tidur berdoa nggak? Atau langsung mandi? Aduh udah keburu-buru udah telat ya. Tapi kita mau bersyukur sama Tuhan. Makanya dengan pujian ini kalian diingatkan. Ayo ingat ya. Ingat kalau ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Ajak Nyanyi berdoa. sambil dia ini. Ingat-ingat ya. Yuk sama-sama nyanyikan pujian ini ya. Ingatkan mereka. Amin. Kawan-kawan, ingat selalu mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Lagi ya. Kawan-kawan, ingat selalu mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Lagi ya. Kawan-kawan, Ya. ingat selalu Amin. mau makan, Apa? berdoa dulu, Betul. mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur. Berdoa dulu. Jangan lupa loh. Kawan-kawan. Ingat selalu mau makan, berdoa dulu, mau tidur, Berdoa dulu. bangun tidur, Berdoa, baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh. kalau mau tumbuh, Ya. kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagi katakan sungguh-sungguh.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kamenda, hujan ini ingatkan lagi juga. Kalau Iya. tadi sudah kawan-kawan ingat, kita harus berdoa sebelum makan. Sebelum tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Ingin diingatkan lagi, harus baca Alkitab. baca Alkitab dan doa setiap hari. Bagaimana kalian? Yuk, Kak Yosafat, Kak Menda, ajak kalian nyanyi pujian ini bukan cuma nyanyi, sudah hafal. Tapi ini jadi doa kalian, jadi ingatan buat kalian. Kalian harus baca firman, harus doa tiap hari ya. Yuk, Yes. nyanyikan pujian ini ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. kalau mau Tumbuh Lagi. kalau mau tumbuh. Yeay. Luar biasa ya Kak Menda. Iya, adik-adik luar biasa diingatkan selalu dan kakak-kakak yakin ya bahwa Betul. adik-adik juga melakukan. Betul sekali. Jadi ingat, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, dan kalau mau tumbuh, baca Baca. firman Tuhan dan doa tiap hari. Yes. Mudah kan? Untuk itu kenapa? Karena kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Betul sekali. Kita anak-anak pilihan Tuhan. Jadi kita harus selalu berdoa. Iya. Harus selalu baca firman Tuhan. Iya. Kita sudah dipilih sama Tuhan. Kita sudah disayang sama Tuhan. Yuk, siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau mendengarkan apa kata Tuhan, firman Tuhan buat kita hari ini. Sebelumnya kita nyanyi pujian ini sebagai ucapan syukur kita sama Tuhan. Ya, katakan ya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapakku Yang selalu dapat ku percaya. Kau Bapakku yang selalu dapat ku andalkan. Kau memimpinku, Kau memimpinku ke dalam jalan kebenaran. Engkau yang selalu ada di saat ku membutuhkan. Betapa hati bersyukur ku jadi kesayanganmu Bapa. Tiada yang lebih berharga selain ku menyembah. Betapa hati bersyukur ku jadi kesayanganmu Bapa. Tiada yang lebih mulia selain ku menjadi kepunyaanmu. Adik-adik yang kasih Tuhan, sahabat mau ajak kalian nyanyi ini sungguh-sungguh. Kau Bapakku
yang selalu dapat ku percaya. Amin. Kau Bapakku yang selalu dapat ku andalkan. Kau yang memimpinku, Kau memimpinku ke dalam jalan kebenaran. Engkau yang selalu ada di saat ku membutuhkan. betapa hati bersyukur ku jadi kesayanganmu Bapa. Tiada yang lebih berharga selain ku menyembah. Betapa hati bersyukur ku jadi kesayanganmu Bapa. Tiada yang lebih mulia selain ku menjadi kepunyaanmu. Sekali lagi katakan betapa hati bersyukur. Betapa hati bersyukur. Terima kasih Tuhan, ku jadi kesayanganmu Bapa. Tiada yang lebih berharga selain ku menyembah. Betapa hati bersyukur ku jadi kesayanganmu Bapa. Tiada yang lebih mulia selain ku menjadi kepunyaanmu. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Edi. Sekarang hari ini kita mau belajar sesuatu. Apakah yang kita mau pelajari hari ini? Kita mau belajar tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita belajar tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh belajar bersama-sama, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menolong kami semua untuk mengerti apa yang kami pelajari hari ini, supaya kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengurapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, masih ingat dengan teman Kak Edi? Pasti masih ya. Nah, ini Bibi. Kenapa Bibi hari ini ikut-ikut sama Kak Edi? Sebentar dulu. Bibi mau ngapain nih? Bi, bangun. Sudah waktunya kita rekaman Bi. Bi. Loh. Aduh. Kenapa Bibi nih? Bi. Hah? Kamu masih pakai masker Bi? Oh, iya teman-teman. Kita tetap harus menjaga prokes, menjaga kesehatan kita, menjaga diri kita, melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain. Nah Bi, hari ini kita mau belajar tentang, oh kamu kok sudah tahu? Tahu ya? Bibi tahu loh kalau hari ini Kak Edi mau ngajar tentang doa. Ngerti Bi tentang doa? Oh kenapa? Oh kata Bibi kita itu harus rajin berdoa gitu Bi. Tapi kamu dengerin dulu ya. Kak Edi mau bawain tentang doa. Kamu nanti kalau mau tanya, colek aja Kak Edi ya. Oke, terus pada waktu nanti Kak Edi bawain firman, kamu jangan main-main ya.
Dan waktu dengerin firman, nggak boleh makan wortel ya. Ya, nggak boleh ya. Dia bawa wortel loh. Gak, simpen wortelnya dulu. Nanti kalau udah selesai belajar, oke deh. Nah, adik-adik, kita mau belajar tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu tentang doa Bapa Kami. Yesus waktu itu ada di bukit, dia mengajar para pengikutnya, orang-orang yang ada di situ. Dia bilang gini bahwa kamu harus berdoa kepada Bapamu yang di surga. Nah, berdoa dan Bapa yang di surga. Ngertikah kamu? Oh, ngerti loh, Bibi ngerti loh. Kita harus berdoa. Dan kita juga pada waktu berdoa itu kita minta sesuatu sama Tuhan itu bahwa kita mau sesuatu yang terjadi itu yang ada di surga juga ada di bumi. Nah itu. Nanti Kak dijelasin apa sih yang dimaksud itu, nanti Kak dijelasin. Waktu itu Tuhan mengajarkan mereka semua bahwa kamu harus berdoa seperti yang nanti aku ajarkan. Nah, kemudian kalau kita memberi, kata Tuhan, Bi, kamu suka memberi nggak? Suka memberi apa? Oh, Bibi katanya suka memberi wortel ke teman-temannya kalau teman-temannya membutuhkan gitu, Bi. Terus kalau kamu beli wortel, kamu suka ribut-ribut nggak tuh, Bi? Oh enggak, dia bilang gini, kalau memberi itu apapun yang kamu berikan, kamu nggak boleh teriak-teriak ngomong, aku sudah menolong si A, aku sudah memberikan si B. Enggak, kamu harus memberi. Bahkan pada waktu kamu memberi itu, kamu harus memberi dengan sukacita. Dan percayalah, Tuhan menghitung itu loh. Tuhan menghitung apa yang kalian berikan. Menghitung itu artinya mencatat apa-apa yang kalian lakukan dengan tulus hati. Nah, bahkan pada waktu kalian memberi, dibilang begini, kalau kalian membeli sesuatu, terus tangan kirimu nggak boleh tahu apa yang tangan kananmu buat. Artinya gini, pada waktu memberi itu nggak perlu orang lain tahu. Nggak perlu kita gembor-gembor, kita sudah bantu ini, sudah bantu itu, nggak perlu. Nah, gitu ya, Bi ya? Kamu kalau bantu orang suka ribut-ribut nggak? Oh, kadang-kadang Bibi suka ribut, suka teriak-teriak kasih tahu gitu. Buka dikit dah maskermu dulu. Kamu kan sudah ya udah sama Uncle Ed gini, nah biar seru kelihatan hidungmu, gitu ya. Terus kalau kamu beri, Bibi tuh kalau memberi hidungnya langsung gitu, seneng dia. Rupanya kalau Bibi memberi itu, Bibi memberi dengan tulus, Bi. Iya, Bibi memberi dengan tulus. Terus apa lagi? Oh, Bibi memberi tapi dia nggak mau kasih tahu siapa yang ditolong. Jadi kita nggak perlu ribut-ribut. Biarlah Tuhan yang tahu siapa yang kita bantu. Dan juga kalau kita memberi sesuatu, nah kita misalkan mau kasih persembahan, kita liatin duitnya, aku mau kasih 100 juta, 10 juta, aku mau kasih 1000, nggak perlu, kasihlah dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur, kamu masukin aja, nggak perlu orang lain tahu. Dan Tuhan pasti akan membalas apa yang kau buat. Tuhan pasti akan memberkati engkau. Kalau Kak Edi ngomong berkat itu bukan berupa uang loh, bukan berupa uang saja loh, banyak hal ya Bia. Bibi ngerti? Apa contohnya berkat coba? Ayo berkat apa? Apa? Apa Bi? Oh, kata Bibi berkat kesehatan itu Bi. Iya, berkat kesehatan. Berkat apa lagi Bi? Oh, Bibi bilang berkat yang lain adalah pada waktu Bibi lagi berdoa gini, Bibi gak punya wortel, tiba-tiba ada yang datang kasih wortel gitu Bi. Oh, adik-adik, rupanya berkat itu gak cuman ngomong tentang duit saja, tapi tentang kesehatan. Kita bisa bernafas hari ini pun sudah berkat. Terus apa lagi? Pas kita butuh sesuatu, kita berdoa, ada orang yang memberkati kita, ada yang memberi. Nah itu juga berkat yang Tuhan sudah siapkan jadi reward buat kalian.
juga waktu kalian berdoa. Tidak berdoa seperti yang ini loh yang digambar nih. Wah, di depan umum dia teriak-teriak, Tuhan, nggak usah. Tuhan itu bilang, kalau kalian berdoa itu nggak usah repot-repot. Masuk ke dalam kamarmu. Atau cari tempat yang biasa aja, yang tenang gitu, kalian berdoa. Tiba-tiba di pojok kelas kalian duduk sebentar gitu, sambil dipejamkan matanya berdoa. Kalau enggak, buka matanya juga berdoa boleh. Atau kalian angkat tangan gini di rumah kalau berdoa, lihat ke atas bilang terima kasih Tuhan. Itu boleh. Jadi tidak hanya, kenapa Bi? Oh, kalau Bibi berdoa begini. Oh, Bibi katanya kalau berdoa gini loh dia. Dia mengucap syukur sama Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kasih wortel, kasih kesehatan gitu ya Bi. Lucu sih Bibi ya. Tapi gak apa-apa Bi. Lanjut, tuh lihat tuh. Kalau berdoa itu pergi ke dalam kamarmu, tutup pintumu dan berdoa dengan Bapamu yang di surga. Dan Bapamu yang di surga melihat engkau dan menjawab doamu. Terus bagaimana? Kenapa Bi? Kok colek-colek Kak Edi? Apa? Oh, Bibi mau tanya katanya. Tanya apa Bi? Ya, terus? Oh, gini. Kak, bagaimana kalau Bibi berdoa terus belum dijawab doanya? Ya sabar. Sabar Bi. Kalau belum dijawab Tuhan itu artinya Tuhan belum mengizinkan atau Tuhan belum memberi memang waktu itu yang bukan waktu yang tepat untuk menjawab doamu. Artinya Tuhan bilang sabar, tunggu dulu. Terus bagaimana kalau Tuhan gak jawab? Berarti kalau Tuhan gak jawab, kamu harus rajin berdoa. Tetap berdoa. Karena gini, apa yang kamu minta itu belum tentu baik untuk kamu. Apa yang kamu minta itu belum tentu untuk kebutuhanmu, tapi hanya keinginanmu saja. Contohnya nih, kamu begini, Tuhan, aku berdoa, aku mau minta mobil mewah. Waduh, anak kecil belum bisa nyetir mobil. Tapi kalau kamu berdoa, Tuhan aku mau minta mobil mainan, bisa nggak? Bisa. Tuhan pasti dengar. Banyak loh kesaksian bahwa ada anak-anak itu dia didengar doanya dan dijawab doanya. Kamu juga pasti akan dijawab doanya. Nah, terus pada waktu kamu berdoa aja yang santai. Nggak usah banyak kata-kata yang kata-kata yang susah-susah gitu, nggak usah. Tuhan pasti mengerti kata-katanya kamu. Terus kalau kamu misalkan kadang-kadang kayak kita nelpon. Misalkan Kak Edi mau telepon Kak Josafat nih, nelpon Kak Josafat. Terus telepon kering gitu. Kak Josafat sudah angkat, halo. Nah itu, Kak Edi ngomong, halo Kak Josafat. Kak Josafat bilang, Kak Josafat jawab juga halo gitu. Nanti kalau Kak Edi ngomongnya aneh-aneh, banyak gitu, Kak Josafat pasti nggak ngerti. Misalkan contohnya, Kak Josafat, wih ngomong apa nih, kenceng banget, cepet banget. Tapi coba kalau Kak Edi ngomong yang sederhana, Kak Josafat, nanti sore Kak Josafat bisa bantu Kak Edi nggak? Pasti dia bilang, bisa gitu. Terus bagaimana kalau aku tanya, Kak Edi tanya gini, Kak Josafat, hari ini Kak Josafat lagi ngapain? Terus mau kemana? Kak Josafat tuh sibuk gak sih? Kak Josafat sudah makan gak sih? Duh, Kak Josafat pasti bingung. Kak Edi nih nelpon mau tanya apa sih? Coba yang singkat, nah gitu. Kita kalau berdoa juga gitu, kita singkat berdoa, gak perlu bertele-tele, tetapi kita harus berdoa dengan sepenuh hati. Kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita itu berdoa gitu bahwa Bapa, karena itu Tuhan Yesus bilang gini loh di firman Tuhan di Matius 6 ayat yang ke-9, Tuhan tuh bilang gini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Kemudian lihat tuh, ada gambar apa? Ada orang lagi mau makan. Terus yang ayat yang ke-11 bilang gini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuh, dia bilang, berilah kami makanan yang secukupnya. Jadi nggak usah minta, waduh Tuhan aku kepingin ini, enggak. Tapi bilang, Tuhan berilah kami makanan yang secukupnya hari ini. Kira-kira Tuhan mau buat apa nanti? Tuhan pasti menolong engkau. Tuhan pasti mencukupkan adik-adik semua. Kayak ini lo pernah ngalami juga, waktu itu pingin makan apa gitu. Pingin makan makanan yang enak, pingin makan bubur yang enak gitu. Aduh baru mikir, sebentar lagi mau beli bubur, mau keluar. Belum sempat keluar nih. Bel di rumahnya Kak Edi itu kan bel besi. Teng, bunyi gitu. Ada orang bawain Kak Edi bubur ayam yang paling enak. Kak Edi makan loh bubur ayam. Tuh Tuhan dengar doanya. Terus di ayat yang ke-12, Bi kamu dengar yang ini Bi. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, kita harus minta ampun sama Tuhan. Minta ampun karena apa? Karena kesalahan kita. Loh, Tuhan, aku harus setiap hari ya minta ampun? Iya, setiap hari. Kenapa? Karena kadang-kadang kita buat salah gak sadar loh. Contoh, yang Kak Edi bilang gak sadar tuh gini. Mamah di rumah suruh kalian belajar. Papa di rumah suruh kalian belajar. Waktu disuruh tiba-tiba kalian lagi main game, kalian jengkel. Kalian gituin kaki kalian, terus kalian bilang gini, Mama ini gak tahu orang lagi asik main game, suruh belajar. Nah, padahal firman Tuhan bilang, hormatilah orang tuamu. Lah, kitanya buat salah, kita buat dosa. Dosa itu apa? Masih ingat gak apa dosa? Bi masih ingat Bi apa itu dosa? Oh masih loh, Bi masih ingat. Coba Bi apa? Dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, terus yang kita katakan, terus yang kita lakukan melawan kehendak Tuhan. Gitu Bi. Gitu loh. Coba sekali lagi. Dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan melawan kehendak Tuhan. Nah itu dosa. Jadi kita harus minta ampun. Supaya apa? Supaya kita juga mendapat pengampunan dari Tuhan. Ya, ditulisnya gini, dan ampunilah kami kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Firman Tuhan jelas bilang bahwa kita harus mengampuni. Nah, dan janganlah masukkan kita ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kita dari yang jahat. Loh, kok gitu Kak? Iya, karena apa? Karena pada waktu kita berdoa itu, supaya kita itu juga tidak jatuh dalam dosa terus-terusan. Makanya kita minta perlindungan. So, kalau kamu mengampuni dosa orang lain, Bapamu di surga pun akan mengampuni kamu. Tetapi kamu tidak mengampuni temanmu, Bapamu di surga juga pasti nggak akan mengampuni kamu. Nah, itu dia. Nah, maka itu sekali lagi yuk kita baca, kalau kita berdoa tuh gini, doanya tuh sini, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kalau kita lihat doa yang dikasih sama Tuhan itu, sebenarnya pokok doanya itu
cuman ada 6 permohonan dalam doa itu. Nah, 3 yang pertama itu berkaitan dengan kekudusan dan kehendak Allah. Nah, 3 yang sisanya itu berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Dan ini artinya kita tidak harus berdoa secara singkat saja mengenai kebutuhan kita. Tuhan juga kadang-kadang berdoa itu sepanjang malam loh dia berdoa. Artinya gini adik-adik, doa itu kalian bisa doakan setiap saat kapan saja dan waktunya itu. Kalau habis kita kehabisan kata-kata untuk berdoa, kita bisa berdoa dalam bahasa roh. Aduh Kak Edi, aku belum bisa bahasa roh. Minta sama Tuhan. Nanti Tuhan akan mengurapi, akan memberkati kalian sehingga kalian bisa bahasa roh. Nanti kalau sudah kata-kata manusia kita habis, kita pakai bahasa roh. Nah kemudian hal lain yang perlu diperhatikan dalam doa dan kehidupan kita ialah yang pertama tadi apa? Pengudusan nama Allah. Itu penting. Karena Allah sendiri harus dihormati, dimuliakan, dan ditinggikan. Nah di dalam doa dan kehidupan kita sehari-hari, kita juga sangat memperhatikan nama baik Allah. Nama baik Allah harus loh diperhatikan. Kita ini anak Tuhan Yesus. Kita tidak boleh mencemarkan nama baik Tuhan. Ya. Kemudian doa yang kita sampaikan tadi tuh, yang doa Bapa kami itu ya juga berisi permohonan tentang kebutuhan pokok sehari-hari. Dan juga memperhatikan juga loh masalah dosa loh, dan kesediaan kita untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Dan yang terakhir, semua orang percaya merupakan sasaran khusus dari permusuhan iblis. Dan itu maksudnya orang-orang jahat itu gak seneng lihat kalian berubah. Nah karena itu kita jangan sekali-sekali lupa untuk berdoa agar kita dibebaskan dari kuasa dan rencana jahatnya iblis. Oke adik-adik ngerti ya maksudnya ya? Ngerti Bi? Oh Bibi juga ngerti. Nah pesan firman Tuhan yang Kak Edi mau sampaikan hari ini tuh gini. Kita harus berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Kita harus berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, itu yang pertama. Kedua, berdoalah setiap waktu. Kak Edi kok berdoanya setiap waktu sih? Iya. Pada waktu kalian bermain, kalian harus berdoa. Pada waktu kalian belajar, kalian berdoa. Pada waktu kalian makan, kalian harus berdoa. Mau tidur, berdoa. Apa saja yang kalian lakukan, berdoa. Kenapa? Ya, pada waktu kalian berdoa, minta perlindungan Tuhan. Supaya Tuhan melindungi kalian setiap waktu. Kemudian, berdoalah bagi keluarga dan teman-teman kita. Wih, keren tuh. Berdoa bagi keluarga ini siapa ya? Om, tante, papa, mama, dan teman-teman sekolahmu, doakan mereka supaya mereka sehat dan juga mereka mengenal Tuhan Yesus. Yang terakhir, berdoalah bagi bangsa kita, berdoa bagi bangsa Indonesia, berdoa supaya semakin banyak orang mengenal kebaikan Tuhan Yesus gitu loh. Bi, kamu mau gak Bi berdoa? Oh, Bibi mau lo berdoa. Ayo adik-adik, Kak Edi mau tanya, siapa yang mau? Siapa yang mau bertobat hari ini? Bertobat dari apa? Bertobat dari dosa. Dosa itu apa? Itu tadi, segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan melawan kehendak Tuhan. Mau? Kalau mau angkat tanganmu, ayo ikuti Kak Edi berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, hidup kami untuk Engkau. Jadilah terang bagi kami Tuhan. Jadilah penolong bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan juga kami Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk kami boleh dituntun oleh Roh Kudus untuk menuju jalan yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah itu tadi. Dan yang terakhir sekarang, waduh ini ayat hafalan kita hari ini. Yohanes 16 ayat yang ke-26. Sekali lagi, Yohanes 16 ayat yang ke-26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sekali lagi Yohanes 16 ayat yang ke-26.
pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Artinya gini loh, pada waktu kamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan meminta bagimu kepada Bapa. Dia minta izin untuk memberkati kamu. Nah, itu adik-adik. Ingat ya, jangan lupa ayat hafalannya. Jangan lupa juga. Ada berapa tadi? Ada 4 hal yang harus kalian ingat tadi ya. Ya kayak diulang, 4 hal itu apa aja? Yo, siapa yang masih ingat? Nah, berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Itu yang pertama. Kedua, berdoalah setiap waktu. Yang ketiga, berdoalah bagi keluarga dan teman-teman kita. Yang keempat, berdoalah bagi bangsa ini. Oke adik-adik, kayak dia harus berhenti, kiranya Tuhan Yesus memberkati kamu. Ayo kita berdoa dulu sebelum kita tutup acara pembahasan firman Tuhan kita hari ini. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah kami melakukan firman-Mu dengan segenap hati kami. Roh Kudus, Engkau menolong kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bye. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tentang doa Bapa kami. Adik-adik juga boleh berdoa di rumah dengan menggunakan doa Bapa kami ya adik-adik. Dan senantiasa dimanapun berada harus tetap berdoa ya Kak Yos. Betul sekali, Iya. karena bulan ini firman Tuhan selalu mengingatkan tentang doa. Iya. Jadi kita harus tetap berdoa. Iya, berdoa buat bangsa, berdoa buat kesehatan, berdoa buat apapun. Sempatkan waktu untuk berdoa. Dan adik-adik kita akan memberikan persembahan dan juga menaikkan doa-doa syafaat kita. Adik-adik boleh memberi persembahan, minta tolong papa dan mama untuk memberikan persembahan. Ya adik-adik tetap memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah adik-adik, mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa, lipat tangannya. Kita satukan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, buat hari ini kami belajar tentang doa Bapa kami. Mengajarkan kami dimanapun kami berada untuk senantiasa berdoa. Bahkan juga Tuhan, hari ini kami memberi persembahan. Kami memberi dari apa yang kami punya sebagai ucapan syukur kami buat kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Ucapan syukur kami buat berkat yang Tuhan berikan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami. Kami satukan hati kami berdoa biar Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Setiap orang juga boleh sehat, kembali bekerja Tuhan. Berkati papa mama kami dalam pekerjaannya Tuhan. Engkau memberkati bahkan kami Tuhan yang ada di sekolah juga Tuhan berkati. Yang sudah bersekolah, yang sudah tatap muka Tuhan. Engkau senantiasa berikan perlindungan bagi setiap kami. Yang lewat Zoom masih bersekolah Tuhan memberkati juga di mereka yang ada di rumah mereka. Tuhan memberkati, Engkau Allah melindungi. Terima kasih Tuhan. Biar kasih setiamu senantiasa melimpah bagi adik-adik Rocky dimanapun berada. Bahkan kami berdoa buat kakak-kakak Rocky juga dimanapun berada. Tuhan memberkati. Biar semakin hari Tuhan semakin takut akan Tuhan. Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik dan sobat Rocky semuanya. Kalau kalian sudah diberkati, kalau begitu jangan pernah tinggalkan jam-jam ibadah kalian ya. Betul sekali. Setiap hari Minggu kalian harus tetap beribadah bersama-sama jam 9 pagi. Ingatkan teman-temanmu yang mungkin kalian tahu sudah lama gak beribadah, ingatkan. Atau kirim linknya sama mereka juga ya. Ingatkan mereka untuk beribadah bersama-sama biar berkat juga, Tuhan juga menjadi bagian dalam kehidupan teman-teman kalian. Dan tetap terus ikutin acara kreativitas Rocky. Di situ banyak kreativitas yang bisa kalian ikutin, bisa kalian contoh ketika kalian ada kegiatan sekolah. Ya kalian mungkin bingung-bingung, ibadah bingung, yuk buka channelnya YouTube Rocky ya, buka YouTube channelnya Rocky ya. Iya, Rocket Ministry. Betul, Rocket Ministry, dan di situ banyak kreativitas yang akan kalian ikuti dan kalian bisa contoh ya. Yes. Setiap hari Kamis jam 5 sore acaranya ya. Dan jangan lupa. Oke, kalau begitu kita akan ketemu lagi minggu depan untuk kita beribadah bersama-sama. Dan sekarang saatnya Kak Menda dan Kak Yosafat akan berpamitan. Dan
God bless you. Sampai jumpa.